Seperti biasa, saya selalu berusaha untuk update tentang keseharian saya dalam vlog-vlog yang saya buat. Vlog terakhir, video terakhir yang saya update itu berisi tentang puisi, musikalisasi puisi. Jadi apa sih yang saya lagi kerjakan akhir-akhir ini, sedang fokus terhadap apa, dan ingin mengerjakan apa. Tentunya saya lagi sedang berusaha untuk membuat vlog untuk melihat kelebihan dan kekurangan saya secara pribadi, untuk berbenah diri. Selain itu, tujuan saya membuat vlog yaitu ingin belajar percaya diri berbicara di depan kamera, ataupun anggap saja saya berbicara di depan audiens, dan saya ingin berbicara menggunakan tata bahasa yang teratur atau setidaknya dapat dimengerti oleh orang yang mendengar video ini. Selain update tentang YouTube, saya juga membuat YouTube untuk mempelajari skill editing. Ya, we never know, kita akan punya peluang karir di mana dan seperti apa. Let's try all of that. I mean, ya sesuaikan juga dengan tenaga kita, device yang kita punya, dan lain-lain. Kalau untuk apa yang saya pelajari saat ini, saya masih sama seperti yang lalu, mengambil kelas ARGIS, GIS, keterampilan membuat peta. Bulan lalu saya sudah menyelesaikan kelas pertama, dasar ARGIS, kemudian saat ini saya sedang mengambil kelas keduanya. Masih ada 2 kelas lagi yang harus saya selesaikan dan saya cukup menikmatinya. Namun terkadang ya seperti proses belajar pada umumnya, kita pasti memiliki perasaan bosan, jenuh, dan lain-lain. Tapi semua itu kembali kepada kita untuk apakah kita ingin tetap belajar atau tidak. Dan saya cukup bisa mengatasi rasa bosan belajar saya dan berusaha untuk keep on track, tetap terus belajar. Berikutnya, saya juga saat ini, mungkin teman-teman saya beberapa sudah notice ya, kalau misalkan saya sudah jarang update status di Instagram maupun upload video di TikTok. Saya punya beberapa akun sosial media. Yang pertama YouTube, yang seperti saya katakan pertama, saya lebih fokus kepada YouTube saat ini. Kemudian yang kedua Facebook, dan Facebook saya gunakan hanya untuk berjualan. Kemudian yang ketiga Instagram, saya gunakan untuk personal branding. Kemudian yang keempat TikTok, saya gunakan untuk, awalnya tuh untuk senang-senang, tapi kemudian saya gunakan untuk edukasi. Tetapi akhir-akhir ini saya meninggalkan semua itu dan saya fokus belajar dulu dan tetap di YouTube, karena saya pikir di YouTube tidak terlalu banyak orang yang tahu, dan saya ingin mengetahui perkembangan diri saya ketika suatu saat nanti saya nonton ini gitu. Jadi itu, saya jarang update status karena saya tidak memiliki perasaan penting untuk memberitahu orang lain tentang keseharian saya atau apa yang sedang saya kerjakan, kecuali itu terkait dengan dunia arsitektur ya. Saya pasti upload apapun karya, sedikit apapun karya yang saya buat, saya pasti upload di Instagram. Tapi untuk TikTok saat ini saya berhenti sementara karena saya terlalu banyak menghabiskan waktu di sana, dan TikTok membuat saya cukup addicted. Itu scroll itu kadang saya tidak mampu atau kehilangan kendali diri untuk berhenti scroll TikTok. Jadi saya pikir sebaiknya saya berhenti
kemudian saya sedang belajar untuk lebih hadir seperti video saya sebelumnya, musikalisasi puisi terkait dengan saya berusaha lebih hadir di tempat saya berada, di lingkungan saya, di hari-hari saya. Salah satu cara saya hadir yaitu dengan family time, membaca buku, kalau jenuh tidak alih-alih berlari ke sosial media, atau mendengarkan podcast, atau sekedar duduk nonton film bersama keluarga. Saya kemarin sempat mendaftar CPNS, dan sebenarnya saya tidak ada keinginan untuk mendaftar CPNS, bukan karena alasan muluk-muluk ya, yang katanya orang terlalu idealis tidak mau daftar CPNS, tapi saya merasa mendaftar CPNS dapat memutuskan langkah saya. Saya sudah punya plan untuk diri saya beberapa tahun ke depan, dan daftar CPNS tidak termasuk dalam plan-plan tersebut. Tapi orang tua saya, keluarga saya merasa sebaiknya saya mendapatkan pekerjaan yang stabil. Ya, CPNS itu cukup stabil karena gajinya ya seperti itu terus tiap tahun, tiap bulan begitu ada terus, tidak seperti pekerjaan freelance atau kerja di suatu perusahaan swasta, kita kapan saja bisa dipecat. Jadi saya coba daftar, mengikuti saran dari keluarga, dan naasnya CPNS tahun ini tuh ternyata hanya menerima 80% itu P3K atau tenaga honorer, 20% itu ASN, dan jurusan saya sendiri teknik arsitektur tidak membuka lowongan, tidak ada. Jadi ya sudah, kita keep on our plan. Untuk fokus saat ini ya seperti yang saya katakan sebelumnya, saya masih fokus untuk mengambil pekerjaan di dunia pertambangan, dan saya masih mencoba untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pertambangan. Sebenarnya saya cukup merasa kecewa karena saya tidak bisa lanjut dan mengambil pekerjaan yang berkaitan dengan jurusan saya. Masih ada pemikiran bahwa kamu kuliah di sini, kamu jurusan ini, maka kamu harus bekerja di bidang ini. Masih ada pemikiran seperti itu dalam diri saya. Tetapi akhir-akhir ini setelah melihat keadaan, saya cukup merasa realistis, dimana saya tidak tahu kehidupan akan membawa saya ke arah mana. Saya tidak tahu saya akan bekerja di bidang apa. Tapi yang pasti kita kuliah, atau saya berkuliah, saya memiliki tujuan untuk selain merubah pola pikir saya, memiliki pengetahuan ataupun skill-skill tertentu. Tentunya tujuan akhir dari kuliah yaitu untuk mandiri secara finansial, itu untuk diri saya sendiri. Dimana untuk mandiri secara finansial kita harus memiliki sebuah pekerjaan.